Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. kaum muslimin dan muslimat, jamaah majlis ta'lim yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan dari kebenaran dan furqan. Hari ini adalah kajian terakhir kita di sepanjang tahun 1427 Hijrah dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, ditutup amal kita dengan kebaikan, dan kita memohon kepada Allah taufik secara terus menerus, memohon kepadanya hidayah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hakikat puasa Ramadan, tentang bagaimana menghadapi bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini maka saya akan membahas tentang masalah ahkam Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Karena di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla harus satu lurus antara zahir dengan batin, antara melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam anggota zahir dan amalul qulub, perbuatan hati. Meluruskan yang zahir dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meluruskan yang batin dengan memakmurkan hati dengan taqwa, memakmurkan hati dengan ikhlas. Dua hal ini yang akan mengantarkan seorang muslim kepada surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami yang menjadikan semua yang ada di atas permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya. Akan tetapi untuk apa? Linabluwahum, untuk menguji mereka. Ayyuhum ahsanu amala, yang terbaik amalnya, ahsan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan yang paling banyak amalnya, tidak. Ahsan, yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian mana yang terbaik amalnya. Berarti bahwa ciptaan dunia, ciptaan langit dan bumi, ciptaan semua yang ada di atas bumi ini, Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita. Ibtila, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Berkata Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ay akhlasuhu wa aswabuh. Akhlasuh wa aswabuh. Berkata Qadhi Iyad, orang muslim yang bisa selamat dari ujian Allah Subhanahu wa taala dialah orang yang ikhlas, akhlasuh. Orang yang ikhlas pada Allah, wa aswabuh, dan yang paling benar. Ikhlas dialah amal batin, dan yang paling benar yaitu amal sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu meluruskan zahir dengan batin sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Melencengnya orang yang melenceng, jatuhnya kelompok ke dalam kesesatan dalam permasalahan doa inilah. Sebagian hanya memperbaiki tentang masalah batin, akan tapi melalaikan hanya yang zahir. Dan sebagian lagi hanya memperbaiki zahir, lalai akan kekosongan yang ada di dalam batin. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara ruh dengan jasad. Tidak seimbangan antara amalan Islam, antara ibadah yang zahir dengan ibadah yang batin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah majelis ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dengan syariatnya harus taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah telah memberikan namanya untuknya. Huwallazi sammakumul muslimin. Dialah Allah yang telah memberi nama kalian semua muslimin. Orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, muslimin. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali kita telah menyerah diri. Jadi agama Allah adalah istislam. Istislam terhadap apa? Terhadap apa yang diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin kita. Zahir dengan batin kita. Dan penyerahan diri ini agar memudahkan turunnya syariat ke dalam pelaksanaan badan. Karena syariat itu berat. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad adalah ucapan yang berat. Qawlan thaqila. Datang seseorang kepada Imam Malik rahimahullah. Kemudian dia menanyakan, ya Imam, sebentar saya ingin bertanya dengan pertanyaan yang kecil, pertanyaan yang ringan. Maka Imam Malik marah besar. Subhanallah, apakah ada syariat yang bermasalahnya ringan? Tidak ada syariat bermasalah. Kemudian beliau mengatakan, inna sanulki alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kalian adalah ucapan yang berat. Jadi syariat itu berat. Dia tidak akan bisa diterima kecuali bagi orang-orang yang telah istislam kepada Allah Azza wa Jalla, telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Orang-orang yang masih menuhankan hawa nafsu, sebagaimana yang Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah engkau melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya Tuhannya, orang-orang yang telah menuhankan akalnya, orang-orang yang telah menuhankan perasaannya? Bagaimana dia akan menerima syariat kalau seandainya dia belum menyerahkan total kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi untuk hal ini kita harus menyerahkan diri total kepada syariat, baru bisa diterima syariat kita secara mutlak, secara sempurna, baik yang zahir maupun yang batin. Ini saya katakan karena adanya dakwah yang takut memberikan masyarakat hal yang berat, yaitu yang saya sebutkan adalah syariat. Mereka ingin menyampaikan hal yang ringan, sehingga yang mereka adakan adalah hanya sebatas perintah kepada ma'ruf, dan bukan semua ma'ruf. Perintah kepada kebaikan, dan bukan semua kebaikan yang mereka maksudkan.
akan tetapi adalah sebagian dari kebaikan. Akan tetapi nahi mungkar, larangan terhadap mungkar, itu adalah hal yang benar-benar hobi dari dakwah mereka. Kenapa? Karena tujuan mereka bukanlah memberikan hidayah kepada manusia, menurunkan syariat kepada realita hidup, akan tetapi adalah tajmi', mengumpulkan agar semuanya senang. Dan ini musibah. Dan ini bukanlah dakwah para nabi dan para rasul. Dakwah para nabi dan para rasul dialah dakwah yang memperbaiki zahir dan batin. Dakwah memperbaiki yang zahir dan batin. Sebagaimana Rasulullah SAW memperbaiki zahir, begitu juga beliau memperbaiki yang batin. Jadi kita katakan bahwa dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dakwah yang lengkap. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Menegakkan amar ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran. Baik, kita lanjutkan tentang masalah ahkamus siyam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan pemahamannya kepada kita tentang yang berkaitan dengan puasa. Seorang muslim ketika dia melaksanakan sebuah ibadah, hendaklah dia mengetahui satu atau dua dalil. Ketika dia melakukan salat, maka hendaklah tahu bahwa yang memerintahkan salat tersebut adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya dari semua banyak kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah menerangkan yang halal-halal dan haram tu haram, yang hendak menjadi perhatian dan fokusnya adalah kalamullah dan kalamur Rasulullah. Jadi ketika seorang dai mengatakan bahwa puasa bulan Ramadan wajib, baik, puasa bulan Ramadan itu wajib, maka yang pertama kali yang harus dihadirkan setelah mengetahui puasa itu wajib adalah apa dalil anda bahwa puasa itu wajib? Kalau hanya ucapan, maka letakkan itu di tong sampah. Setiap ucapan yang tidak bersandarkan dengan kitabullah dan kalamur Rasulullah, maka dia adalah igawan. Makanya yang berani duduk di kursi dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang berilmu. Tidak hanya banyak bicara, orang yang banyak hafal Al-Qur'annya dan banyak hafal hadisnya. Kenapa? Karena semua syariat berlandaskan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan tapi hanya berbicara seperti burung beo, maka dia bukanlah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi dialah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sayati zamanun, akan datang satu zaman, kasura fihi khutaba'ukum, akan banyak nantinya para penceramah paling banyak. Wa qalla fihi fuqaha'ukum, dan akan sedikit kalian temukan adalah orang-orang faqih, orang-orang yang berilmu. Jadi seorang muslim di sanalah baru Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada rasulnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Seorang muslim ketika dia duduk di majlis ta'lim, maka yang dia hadirkan adalah kalamullah dan kalam Rasulullah SAW. Apa dalil wajibnya kita berpuasa? Selama ini mungkin kita tidak tahu. Tidak tahu kita, karena kita tidak pernah juga memperdengarkannya dari kalangan du'at. Atau apa dalil dari sabda Rasulullah SAW, dan dia adalah rukun Islam. Maka kita katakan dalilnya memang sering kita dengar, akan tapi yang saya maksudkan adalah semua ilmu yang ada, yang berkewajiban kita untuk mengamalkannya. Di dalam masalah puasa dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang yang beriman diwajibkan bagimu untuk berpuasa. Dalil dari sunnah adalah sabda Rasulullah SAW, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jibril datang, kemudian dia mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad kabarkan aku tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan
wa tahujjal bait, yaitu rukun Islam adalah bersyahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi kita tahu bahwa hukum wajib tentang puasa bulan Ramadan adalah dari kalamullah dan sabda Rasulullah SAW. Itu hukum umum. Kalau tidak ada tafsir bahwa perincian dari banyak permasalahan yang ada yang berkaitan dengan hukum Ramadan. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk pertemuan kali ini membahas tentang masalah itu. Puasa secara bahasa artinya adalah menahan, al-imsak, menahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan ibu Nabi Isa alaihissalam, yaitu Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Sungguhnya aku bernadar sauman, berpuasa, dan saya tidak akan berbicara pada hari ini dengan seorang pun. Yaitu Maryam bernazar untuk menahan dirinya untuk tidak berbicara dengan manusia. Jadi bukan berpuasa yaitu istilah syariat, akan tapi istilah lughah secara bahasa yaitu menahan. Apapun bentuk menahan, dialah yang disebut saum, puasa. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah. Kalau seandainya tidak mampu, fa'alaihi bis-saum, maka hendaklah dia menahan. Menahan maksudnya adalah berpuasa. Secara syariat, berpuasa adalah menahan diri dengan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, dengan niat bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Ada 5 hal poin. Pertama, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa misalnya apa? Makan dan minum. Membatalkan puasa adalah makan dan minum. Kalau seandainya seorang muslim makan pada siang bulan Ramadan dengan sengaja, maka batal puasanya. Jadi yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Yang membatalkan puasa adalah berhubungan badan siang Ramadan. Yang membatalkan puasa adalah keluar mandi dengan sengaja pada siang bulan Ramadan. Yang membatalkan puasa, sengaja muntah dengan sengaja, dan lain-lainnya. Banyak yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan makanan ke dalam tubuh dengan cara apapun, termasuk orang yang diinfus kemudian dimasukkan selang makanan ke badannya, itu sudah bisa membatalkan puasa. Yang dimana dia harus menahan dari hal yang membatalkan puasa. Baik. Ketika dia itu menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan puasanya pada siang bulan Ramadan, itu yang dapat membatalkan. Seharusnya secara sempurna, atau seorang muslim menahan dari sesuatu yang dapat mengurangi puasanya, atau bahkan membuat dia tidak berpahala sama sekali. Jadi ada puasa ada 3 macam. Pertama, batal puasanya dia harus mengqadha. Ini yang kita sebutkan adalah amal-amal yang zahir. Yang kedua, akan mengurangi nilai puasanya. Dan ini banyaknya adalah seperti maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan hal-hal yang haram, menghibah, menghasad, berbicara yang tidak bermanfaat dan semacamnya, itu akan mengurangi. Ada lagi nanti suatu maksiat yang dilakukan sama sekali tidak mendapatkan pahala, akan tapi dia telah menunaikan kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tapi dia tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus. Itulah
orang yang telah menunaikan kewajiban akan tapi dia tidak mendapatkan pahala. Nah, seharusnya seorang muslim menahan diri dari hal yang dapat membatalkan atau mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasanya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari terbit fajar berarti dapat kita pahami bahwa seorang muslim mulai menahan dia berpuasa, yaitu terbit fajar. Dan dia boleh makan dan minum sebelum terbit fajar. Makanya kita sampaikan kepada kaum muslimin bahwa serine menahan imsak atau serine imsak itu tidak ada dalilnya. Bahkan sebagian ulama memasukkannya ke dalam bid'ah. Karena seluruh kaum muslimin sepakat bahwa menahan tersebut setelah fajar. Dan semuanya juga sepakat bahwa serine itu dibunyikan 10 menit sebelum fajar. Jadi kita katakan sirine bukanlah tanda untuk imsak. Kalau tidak, mari kita rubah semua istilah puasa di dalam syariat, di dalam buku-buku fikih, di dalam buku-buku hadis, bahwa maksud berpuasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa mulai dari sirine sampai terbit matahari. Mulai kita rubah. Kan tapi tidak, dia mulai dari fajar, menunjukkan bahwa menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu dari terbit fajar. Terbit fajar yang dimaksud adalah fajar as-sadiq. Karena fajar ada dua, fajar kadhib dan fajar sadiq. Fajar yang tidak menipu. Dia adalah fajar yang kedua. Ketika suasana terang, yang bukan terangnya karena lampu dan semacamnya, kan terang, kan tapi terang. Dan ini jelas diketahui oleh orang-orang yang mempelajari tentang ilmu melihat matahari. Wallahu ta'ala. Dan terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Jadi dia menahan terbenam matahari. Terbenam matahari yang dimaksud adalah matahari. Jadi jika seandainya kita dapatkan azan, misalnya ketika terbenam matahari, maka kita boleh berbuka. Mudah-mudahan azan yang banyak ini insyaallah ta'ala terjadi pada terbenam matahari. Kelemahan yang terjadi adalah berubahnya standar ibadah kaum muslimin pada zaman sekarang dengan yang dituntun oleh Rasulullah SAW, sehingga terjadi permasalahan. Yaitu apa? Rasulullah SAW menjadikan matahari terbit atau terbenamnya atau tergelincirnya untuk masuk waktu-waktu salat, akan tetapi itu sudah tiada dan sudah langka, bahkan banyak orang yang tidak bisa melihatnya, kemudian berganti dengan jadwal-jadwal yang telah ditentukan oleh orang-orang yang mengetahui ilmu hisab. Nah, ilmu hisab ini penentuannya kadang-kadang ada yang dianggap satu masa panjang. Ya, kita berharap mudah-mudahan itu tepat waktu fajar sampai terbenam matahari. Kan tapi kadang-kadang jelas yang namanya menentukan sebelum waktunya, kadang-kadang jelas ijtihad manusia salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelemahan dan kekurangan kita. Baik. Ghurubis syams ila tulu'i syams, dengan niat bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jika seandainya ada seseorang yang menahan dirinya pada bulan Ramadan, akan tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan dianggap puasa yang disyariatkan. Syarat-syarat puasa bulan Ramadan. Syarat puasa bulan Ramadan, pertama, baligh. Syarat wajib, baligh. Yang dia telah baligh. Akan tapi dianjurkan bagi kaum muslimin, bagi orang tua untuk melatih anak-anak mereka untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Walaupun sebelum baligh, akan tapi wajibnya